Shalom, selamat pagi anak-anakku terkasih. Selamat pagi Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua dan semua sahabat PAR yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita ada dalam ibadah sekolah minggu PAR GPI Papua. Di hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020 bersama dengan Bunda Rini dan ditemani oleh sahabat PAR kita, Kakak Beri. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi boleh ya anak-anak? Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Benar ya anak-anak, bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Terbukti sangat di hari ini kita boleh berjumpa lagi bersama dalam ibadah sekolah minggu PAR GPI Papua. Dan kita harus tetap bersukacita dan bergembira di dalam Yesus. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya, maka kita harus tetap bergembira. Meskipun kita harus tetap beribadah sekolah minggu dari rumah masing-masing, tetapi itu semua tidak akan mengurangi sukacita kita kepada Tuhan Yesus. Benarkan anak-anak? Puji Tuhan. Oleh sebab itu, Bunda mengajak kita semua untuk boleh berdiri dan kita akan melakukan sebuah pujian yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Anak-anak, Bunda ajak kita untuk sikap berdoa dan kita akan berdoa. Doa mulai. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat anak-anak, kami bersyukur karena kami boleh ada dalam ibadah sekolah minggu PAR GPI Papua di pagi hari ini. Kami mohon ya Tuhan, ibadah kami, sekolah minggu kami di pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Roma pasal 8 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, saatnya kami anak-anak akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Allah menyertai dan memberkati firman ini bagi kami, agar boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Roma pasal 8 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-28. Kalau anak-anak sudah mendapatinya semua, kita akan membacanya secara bersama-sama setelah Bunda membacakan perikopnya. Pengharapan anak-anak Allah. Ayat 24,
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini, dan bacaan Alkitab kita dalam Roma 8 ayat 24 hingga ayat 28 Bunda beri judul Kehendak Allah. Anak-anak, dalam judul kita pagi hari ini tentang kehendak Allah, ada dua hal yang akan kita pelajari bersama, yang akan kita belajar bersama-sama, yang akan anak-anak dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, tentang pengharapan dan tentang doa. Baik, anak-anak, kehendak Allah. Kehendak Allah itu dapat Bunda sampaikan adalah keinginan Allah atau rencana Allah. Nah, dalam keinginan Allah, rencana Allah, kita dapat berpengharapan. Anak-anak Bunda mau tanya, pasti di antara anak-anak ada yang pernah saya tuh inginnya saya jadi dokter. Saya mau Tuhan Yesus tolong saya sehingga saya dapat mengasihi Tuhan Yesus seumur hidup saya. Tuhan Yesus, saya juga ingin bisa bernyanyi di gereja dengan baik untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Saya juga ingin menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran kepada orang tua dan juga kepada sesama di sekitar saya, dan juga terutama saya ingin sekali Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, semua yang anak-anak sampaikan melalui isi hati anak-anak sesungguhnya telah didengar oleh Tuhan. Nah, Bunda mau sampaikan, semuanya itu anak-anak bebas untuk meminta kepada Tuhan. Dan pengharapan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang anak-anak inginkan, tetapi belum anak-anak lihat, belum anak-anak mengetahuinya. Sebab apa? Sebab pengharapan yang anak-anak sampaikan, yang anak-anak taruh adalah pengharapan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, juga satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi anak-anak sahabat PAR dan teman-teman semua yang sedang mengikuti sekolah minggu pada saat ini. Baik, kita terus memikirkan tentang pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalam pengharapan anak-anak kepada Tuhan, anak-anak tidak perlu cemas dan takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu selalu menepati janjinya. Ingat anak-anak, kepastian dari Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Benar kan? Iya. Jadi anak-anak selalu ada di dalam Tuhan, selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Lalu hal yang kedua, anak-anak akan bilang, Bunda, terus bagaimana saya berpengharapan kepada Tuhan? Anak-anak, ketika anak-anak berpengharapan, tentunya anak-anak sudah ada di dalam doa.
Karena setiap pengharapan kita, segala sesuatu yang diinginkan oleh hati kita, anak-anak dapat menyampaikannya lewat doa. Oleh sebab itu, Bunda yakin sekali, karena kita semua, anak-anak semua yang ada pada saat ini, pastilah anak-anak yang suka berdoa, anak-anak yang sudah sering sekali berdoa dan tahu caranya berdoa. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan Yesus. Berdoa adalah kita menyampaikan seluruh isi hati kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam doa kita anak-anak, terkadang pasti anak-anak bingung. Bahkan orang dewasa pun terkadang bingung. Apa ya yang saya mau sampaikan kepada Tuhan Yesus? Nah, Bunda ajak kita untuk lihat dari pembacaan kita tadi. Di dalam ayatnya yang ke 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan ayatnya yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, di dalam doa kita anak-anak, jangan juga kita lupa untuk mendoakan orang-orang kudus. Siapa itu orang-orang kudus? Orang-orang kudus ialah hamba-hamba Tuhan, para pendeta kita, para pelayan majelis di gereja, guru-guru sekolah minggu, dan masih banyak pelayan-pelayan dalam gereja. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati kita semua, berada terus dalam sukacita untuk melayaninya. Dan anak-anak tentunya pasti akan dikuatkan. Satu lagi anak-anak, Bunda mau sampaikan bahwa ketika anak-anak berdoa, berpengharapan kepada Tuhan Yesus, satu hal yang pasti bahwa janji Tuhan dan waktu Tuhan itu selalu tepat dan selalu yang terbaik bagi anak-anak semua. Ingat anak-anak, ada lantunan lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Ya kan anak-anak? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika pengharapan anak-anak di dalam doa belum terjawab, tetap bersabar, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan harus terus percaya bahwa Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya yang luar biasa, yang dahsyat, terus menyertai anak-anak di dalam setiap kehidupan. Baik anak-anak di rumah, belajar dari rumah, bermain di rumah. Bahkan anak-anak harus selalu setiap hari sekarang di rumah ya anak-anak. Tapi harus tetap sabar. Sekarang dalam kesabaran kita, apakah anak-anak pernah bilang begini, aduh ternyata Tuhan Yesus saya itu paling baik sudah, tidak ada tandingannya. Sapu Tuhan Yesus itu andalan sekali, luar biasa. Dan Bunda percaya, pasti anak-anak semua pernah memperkatakan kalimat-kalimat itu. Kalimat-kalimat yang memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus baik sekali. Pele, Tuhan Yesus tuh baik apa bilang? Aduh, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus berkati saya, berkati mama, papa, oma, opa, dan semua yang kita kasihi. Selalu Tuhan Yesus jaga. Bahkan ada banyak orang yang sakit, tetapi kita dilindungi oleh Tuhan. Kita diberi kekuatan, diberi kesehatan. Oleh sebab itu anak-anak, terus bersabar ya sayang, karena badai pasti berlalu. Itu janji Tuhan. Setelah hujan, biasanya muncul apa itu anak-anak? Di langit yang warna-warni? Betul sekali, ada pelangi. Pelangi itu munculnya setelah hujan. Di setiap pencobaan, di setiap kesukaran, percayalah, kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai kita semua. Yang dapat Bunda sampaikan di pagi hari ini,
agar anak-anak tetap bersemangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus, tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita semua, tidak akan pernah meninggalkan anak-anak sekolah minggu, tidak akan pernah meninggalkan sahabat PAR, bahkan teman-teman yang sementara ini bersama dengan kami semua di Sekolah Minggu PAR GPI Papua pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Tetap fokus kepada Tuhan Yesus, tetap berdoa, jangan lupa baca Alkitab, dan tetap semangat, tetap bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk setiap penyakit kita, masalah kita, bahkan kehidupan kita akan senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bunda mengajak kita semua untuk berdiri anak-anak, dan kita akan melakukan sebuah pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Oke? Musik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik anak-anak, saatnya kita akan ada di dalam doa syafaat. Bunda mengajak anak-anak untuk duduk manis, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa dengan tenang. Sudah siap anak-anak? Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang baik, saat ini Tuhan, kami Persekutuan Anak dan Remaja PAR GPI Papua menghampiri Engkau ya Tuhan lewat doa kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk boleh ada dalam Sekolah Minggu PAR GPI Papua bersama di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu Tuhan untuk mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus memberkati pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Dalam tangan kasih kuasa-Mu, kami percaya Allah akan memberkati dan memulihkan keadaan kami. Kami berdoa Tuhan, pemerintahan sampai kepada provinsi, kabupaten, kota, bahkan tempat-tempat terpencil, biarlah kasih dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami semua. Sebagai sahabat PAR GPI Papua di pagi hari ini, kami berdoa untuk lembaga kami GPI Papua. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan merahmati semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di lingkup GPI Papua. Tuhan Yesus memberkati mereka Tuhan. Setiap kebutuhan dan keperluan kami percaya Allah menyediakan. Terima kasih Tuhan. Dalam percaya kami dan sukacita kami sebagai PAR GPI Papua, kami pun rindu untuk bersama dalam doa kami pagi hari ini, saling mendoakan teman-teman kami di mana saja berada. Tuhan Yesus memberkati kami dalam situasi dan kondisi yang kami alami saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menganugerahkan kami setiap kebaikan-kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami selaku anak-anak Persekutuan Anak dan Remaja PAR GPI Papua akan nampak sebagai anak-anak yang cemerlang, yang gemilang di mata Tuhan, dan juga bersinar di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Beri kami sabar dan kuat, sehat senantiasa. Dan kami mohon Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus,
sehingga kelak kami akan bertemu kembali dengan semua kekasih-kekasih kami dalam persekutuan dan doa, dalam ibadah-ibadah sekolah minggu, dalam ibadah-ibadah tunas pekabaran Injil, bersama dengan kami kasihi teman-teman, sahabat, para pengasuh, dan para pendeta yang ada di dalam jemaat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Tuhan Yesus bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Ampunilah segala salah dosa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak, kita sudah ada pada akhir pertemuan ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Bunda mengajak kita untuk menaikkan sebuah pujian. Pujian yang mengatakan, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Musik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Baik anak-anak, kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa Pencipta, dalam Tuhan Yesus Kristus Penyelamat hidup kami semua, dengan tuntunan Roh Allah yang Maha Kudus, menyertai dan memberkati persekutuan anak dan remaja GPI Papua, menyertai dan memberkati semua sahabat PAR di mana saja berada, hari ini terus kekal sampai selamanya.